Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada Pak Chandra bisa bantu untuk share materi yang sudah saya kirim. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bermuajahah, kita dapat bersilatul ilmi, berbagi materi, di mana hari ini kita akan memperkenalkan, bahkan mendalami daripada aspek akad jual beli di dalam Islam sesuai dengan tema dan materi yang sudah disampaikan jauh-jauh hari, baik oleh Abang Dapak Dewo dan dari kawan-kawan Koperasi Syariah. Sebelumnya mari kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Basmalah. Berbicara masalah jual beli merupakan hal yang lazim dilakukan sebagai seorang manusia. Manusia diciptakan sebagai al-insanu madaniyun bitabai, atau tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak mampu dan tidak bisa untuk memenuhi hajat kebutuhan hidupnya sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita bekerja di sebuah perkantoran, maka ketika kita ingin membutuhkan sebuah meja, maka kita membeli meja. Ketika kita membutuhkan AC, kita membeli AC. Maka aspek jual beli ini merupakanlah hal yang masyru' di dalam kehidupan kita. Begitupun juga Bapak dan Ibu sekalian, bagaimanakah akad jual beli dalam pandangan Islam? Di sini kita melihat sebagaimana tadi telah dikutip oleh Abang Dapak Dewo sebagai moderator pada acara sore hari ini, bahwasanya jual beli ini masuk ke dalam tatanan fikih muamalah. Fikih muamalah adalah sebagai turunan daripada syariah. Syariah sebagai jalan hidup, sedangkan fikih muamalah adalah bagian dari syariah itu sendiri. Dalam aspek muamalah, berlaku sebuah hukum yang disebut dinamis. Berbeda halnya dengan ibadah, kalau ibadah ini bersifat statis. Dari zaman dahulu sampai sekarang yang namanya sholat subuh tetap 2 rakaat. Tetapi kalau dalam aspek muamalah, zaman para sahabat dahulu tidak ada e-commerce. Sekarang ada e-commerce. Zaman para anbiya terdahulu tidak ada jual beli menggunakan kartu debit. Zaman sekarang ada. Inilah yang saya maksud bahwasanya fikih muamalah adalah penuh dengan dinamika sesuai dengan perkembangan dinamika. Next slide, Pak Chandra, terima kasih. Saya menyebutnya sebagai ekosistem. Karena kalau berbicara masalah fikih muamalah, di situ juga terangkum juga bagian dari ekonomi syariah. Kita menyebutnya, apakah terdengar baik suara saya? Mohon izin. Apakah suara saya terdengar jelas? Mohon ada yang jawab. Jelas, Ustaz. Jelas ya? Terima kasih. Saya menyebutnya ketika kita mempelajari fikih muamalah dan mempelajari ekonomi syariah, ini adalah kita mempelajari sebuah ekosistem, sebuah ekologi yang saling berkaitan satu sama lain. Karena pertama adalah ekonomi syariah ini merupakan nilai-nilai ilahiyah. Pada kesempatan beberapa kali yang dahulu telah saya sampaikan bahwasannya terminologi bisnis yang Allah kutip di dalam Al-Quran ini sebanyak 20 kali dan Allah ulang-ulang sebanyak 370 kali. Di situ diantaranya menjelaskan tentang al-bai' atau buyu, yaitu jual beli. Kemudian kadangkala membahas tentang tijarah, at-tijarah, yaitu perniagaan. Kemudian Allah perjelas aspek ribahun, yaitu keuntungan.
kemudian bahkan sebuah mata rantai ekonomi sekalipun, bagaimanakah etika dalam Islam memandang sebuah aspek produksi, kemudian dilanjut dengan distribusi, sampai dilanjut dengan konsumsi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu saya menyebutnya sebagai nilai-nilai ilahiyah. Karena ekonomi syariah adalah ekonomi Rabbani. Kita tidak bisa mengklasifikasikan, oh ekonomi syariah ini hanya bisa diterapkan kepada sebuah lembaga perbankan syariah. Hanya bisa diterapkan kepada pasar modal syariah. Hanya diterapkan kepada lembaga mikro keuangan syariah. Tidak. Karena berbicara masalah ekosistem ini, maka dari hulu ke hilirnya, semuanya harus terangkum sesuai dengan pedoman nilai-nilai ilahi. Sebagai contoh, di sekitar pemukiman kita mesti ada sebuah masjid. Bagaimanakah sebuah masjid mampu memanajerial keuangannya, di mana di situ misalkan biasanya ada tabungan anak yatim, ada penerimaan zakat infak sedekah, kemudian ada tabungan kurban, kemudian ada tabungan pengembangan masjid tersebut. Ini adalah semuanya keuangan. Maka dari itu, dalam manajemennya harus berlandaskan nilai-nilai syariah. Begitupun juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bangun tidur sebelum subuh, kemudian kita lanjut sholat subuh, kemudian kita berangkat bekerja, pulang sore, artinya ini adalah sebuah hal yang masyru, di mana kita mencari sebuah ma'isyah atau kehidupan. Semua tujuannya adalah ekonomi. Maka dari itu, kalau kita tidak berpedoman kepada nilai-nilai ilahiyah, maka kita akan jauh daripada tuntutan syariah. Tuntutan syariah bukan hanya terfokus kepada ibadah dan akidah saja, tetapi dalam ekonomi juga, Masya Allah. Yang tadi saya singgung, terdapat 20 terminologi bisnis dalam Al-Quran. Dan Allah ulang-ulang sebanyak 370 kali. Begitupun juga pedoman dalam hadis. Terdapat ribuan matan hadis yang menjelaskan tentang ekonomi syariah. Di antaranya ada dalam bab buyu, jual beli, dalam tijarah, dalam murabahah, dalam mudharabah, dan sebagainya. Ini semuanya adalah merupakan sebuah pedoman, menjadi sebuah landasan filosofi kita, sehingga kehidupan yang kita jalani sesuai dengan tuntutan syariah. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita mulai untuk membangun ekosistem daripada ekonomi syariah, maka sama saja kita sedang membangun sebuah paradigma, yaitu membangun peradaban yang Islam. Bukan hanya dari aspek ibadahnya saja, tetapi dari aspek muamalahnya juga. Next screen, Pak Chandra. Bisa next slide, Pak Chandra? Oke. Di antara ayat dan hadis yang saya kutip di sini, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan dua hal yang berbeda, baik dari skala nama dan juga hukum. Karena jual beli anak ini adalah hal yang masyru' di dalam kehidupan kita, maka Allah halalkan, tetapi dengan catatan selama tidak melanggar koridor-koridor syariah. Di antaranya tidak boleh ada riba, tidak boleh ada goror, ketidakjelasan, tidak boleh ada spekulasi di dalam jual beli, maka yang tidak terkontaminasi dengan larangan-larangan Allah, maka itulah jual beli yang dihalalkan dalam Islam. Sedangkan lawannya adalah riba, inilah yang sudah jelas Allah haramkan terkait dengan riba. Riba dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi
Ketika seseorang meminjam uang sekian, katakanlah 1 juta rupiah, tetapi disyaratkan untuk pengembaliannya sebesar 1.500.000 rupiah, maka 500.000 tersebut adalah sebagai ziyadah, dan itulah yang diharamkan dalam Islam. Maka dari itu al-bai' war riba Allah sandingkan dalam satu ayat. Karena Allah ingin memperjelas. Maka kita harus pahami betul di sini bagaimanakah jual beli yang Allah halalkan dan bagaimanakah riba yang telah Allah haramkan. Begitupun juga dalam sebuah hadis yang saya kutip di bawahnya, dikatakan atajirus saduq al-amin ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Dalam riwayat yang lain, wasiddiqina wasyuhada itil jannah. Seorang entrepreneur, seorang pedagang yang jujur dan amanah, maka dia akan bersama para nabi dan juga para orang-orang yang jujur dan juga bersama orang-orang syuhada di sisi Allah Subhanallah, ya. Karena Rasul mengatakan, "Alaikum bitujar fa inna fiha tis'ata a'syar rizq." Kalau seumpamanya kita ingin mengejar kehidupan dunia, maka hendaklah kita menjadi seorang pedagang. Karena di dalam perniagaan terdapat 19 pintu keberkahan. Tetapi dalam ayat dan dalam hadis yang lain juga dikatakan banyak sekali ancaman. Ancaman yang diberikan kepada para pedagang yang tidak jujur dalam perniagaan. Sebagaimana kita jelas memahami dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Siapakah al-mutaffifin ini? Adalah mereka orang yang mengurangi takaran, orang yang mengurangi timbangan. Ketika seseorang membeli sebuah gula pasir seberat 1 kilogram, ternyata timbangannya diberatkan bawah agar tidak menyampai 1 kilo, tetapi terlihatnya 1 kilo. Ini adalah sebuah bentuk doror dalam perniagaan, dan itulah yang dilarang di dalam. Next, Om Chandra. Oke, sekarang kita mulai masuk ke dalam pola akad. Secara global, akad yang dilakukan di dalam ekonomi syariah dibagi menjadi 2. Sebelah kiri ada posisinya. Yang pertama disebut dengan akad tijari, atau dalam perspektif fikih yang lain disebut dengan akad muawadah. Apa itu akad tijari? Yang dimaksudkan dengan akad tijari adalah akad-akad yang dibuat dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan disebut dengan akad tijari. Sedangkan yang kedua adalah disebut dengan akad tabarru, yaitu tujuannya adalah untuk tolong-menolong, sebagaimana dinisbatkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kita saling tolong-menolong dalam kebaikan atau kebajikan dan juga ketakwaan. Dari sini kita memahami Islam benar-benar memperhatikan mana aspek profit, mana aspek sosial, dan kedua aspek ini haruslah equilibrium, seimbang atau tawazun. Sehingga dalam aplikasinya, akad-akad yang memang dikhususkan untuk tujuan profit, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istisna, ijarah dengan turunannya, ini adalah akad-akad profit. Kalau akad profit tersebut kita rubah menjadi akad sosial, boleh nggak? Boleh jawabannya. Sebagai contoh, kita memiliki seorang sahabat, dia memerlukan tempat untuk usahanya, kemudian kita memiliki sebuah ruko, kita pinjamkan ke sahabat kita tersebut. Harusnya ada biaya sewa, karena dia masuk kepada akad ijarah. Tetapi karena persahabatan, karena kita ingin mengejar kebajikan,
maka yang harusnya membayar upah sewa ini ditiadakan. Silakan untuk menggunakan ruko tersebut, nggak apa-apa, nggak usah bayar. Ini adalah akad tijari. Namun sebaliknya, kalau akad tabaru atau akad sosial, ini seperti wadiah, titipan, wakalah, perwakilan, kemudian lagi sor, kemudian lagi kor, ini murni adalah akad-akad sosial yang tujuannya adalah untuk sarana tolong menolong. Kalau akad tabaru kita rubah menjadi akad tijari, jelas hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tetapi Islam menjunjung aspek profesionalisme. Ketika akadnya adalah wakalah, seperti contohnya adalah usaha dalam logistik, ya, antar kirim barang, logikanya dari Tangerang ke Bekasi, itu kalau kita mengantar sendiri, insya Allah 100.000 nggak kemana. Tetapi kalau kita menggunakan jasa sebuah ekspedisi, mungkin biayanya hanya 15.000 atau 10.000. Kenapa bisa murah? Karena yang dilakukan adalah secara kolektif. Kemudian kenapa harus membayar? Kan ini akad tabaru, akad sosial. Nah, disinilah aspek profesionalisme dalam Islam. Maka tetap ada ujroh sehingga akadnya ada tambahan sebagai wakalah bil ujroh. Karena orang yang ngirimnya capek. Butuh tenaga, butuh biaya, ya, dan juga butuh waktu macet-macetan di jalan. Ini Islam. Kemudian yang sampingnya, kalau berbicara masalah akad menurut keabsahannya, dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut akad sahih. Akad sahih adalah di mana akad yang seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi. Dalam jual beli, rukunnya apa? Pertama adalah al-aqidaini, para pihak, penjual dan pembeli. Yang kedua, rukunnya adalah ma'qud alaihi, objeknya. Si penjual objeknya barang, si pembeli objeknya adalah uang. Ketika barang bertemu dengan uang, terjadi perpindahan kepemilikan barang dan uang, maka itu masuk ke dalam rukun yang kedua, yaitu ma'qud alaihi atau objek. Dan yang ketiga adalah disebut dengan sigoh. Sigoh adalah kata lain daripada ijab wal qabul. Namun ijab qabul di dalam perniagaan, di dalam jual beli, tidak selalu sama seperti ijab qabul yang dilakukan dalam pernikahan. Nah, kalau dalam pernikahan harus dilafazkan. Tetapi dalam fikih muamalah, dalam jual beli, tidak selalu dilafazkan, tetapi dengan tujuan dan maksud yang sudah jelas. Itu yang pertama, sahih. Dan yang kedua disebut dengan akad fasid atau voidable, yaitu akad yang rusak. Akad yang rusak adalah ketika seluruh rukunnya terpenuhi, namun ada salah satu atau sebagian syarat yang belum terpenuhi. Maka bagaimanakah memperlakukan akad-akad yang fasid tersebut? Memperlakukan akad yang fasid tersebut adalah ketika ada syarat yang belum terpenuhi, maka harus dipenuhi dahulu. Ketika telah terpenuhi, maka otomatis terjadi perubahan. Yang tadinya akadnya fasid atau rusak, berubah menjadi sahih. Karena apa? Karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi semua. Adapun yang ketiga, yaitu disebut dengan akad batil atau batal atau void, yaitu di mana akad di mana salah satu atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Kalau salah satu rukunnya tidak ada, maka otomatis syarat yang menjadi turunan daripada rukun tersebut juga nggak ada. Maka dalam objek ini haruslah jelas, nggak boleh bias. Ketika tujuannya adalah untuk renovasi rumah, nah ini yang biasa dipraktekkan dalam lembaga-lembaga keuangan, ada seseorang atau seorang nasabah mengajukan pembiayaan murabahah untuk renovasi rumah.
Maka seharusnya bahasa renovasi rumah ini haruslah disertakan pemenuhan bukti sebagai rukun dan syarat. Harus ada RAB-nya, rencana anggaran pembelanjaan. Ketika dia menggunakan batu bata, berapa banyak kuantitasnya. Ketika dia menggunakan semen, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya berapa. Kemudian lagi lantainya menggunakan spesifikasi apa, semuanya harus tertera jelas berikut dengan harga. Kemudian yang kedua, bukan hanya cukup hanya RAB saja, tetapi sama seperti orang jualan skincare. Ya. Biasanya suka ada foto before and after. Ya. Ketika rumah direnovasi, juga harus ada pembuktian, ini loh rumah before renovation. Rumah sebelum dilakukan renovasi. Ada fotonya. Ya, ketika renovasinya adalah meningkatkan lantai menjadi 2 lantai, maka lazimnya ada foto yang 1 lantai. Kemudian ketika rumahnya telah jadi 2 lantai atau after renovation, maka difoto lagi. Ini adalah sebagai bukti pemenuhan daripada objek akad. Kalau objek akad yang nggak jelas, maka syarat yang menjadi turunannya juga tidak ada, maka otomatis batal. Kalau batal bagaimana? Nggak bisa dipenuhi. Harus ulang dari awal. Beda dengan akad yang fasid tadi. Akad yang fasid ketika syarat ada yang tidak terpenuhi, maka silakan dipenuhi. Maka dia otomatis berubah menjadi akad sahih. Tetapi kalau batal atau batil, nggak bisa dipenuhi. Yang ada adalah harus diulang kembali. Baik Bapak dan Ibu sekalian, slide selanjutnya, Om Chandra. Akad jual beli dalam Islam ini banyak turunannya. Namun saya hanya mengambil dan mengutip 3 saja sebagai contoh, dan inilah yang paling lazim dipraktekkan di masyarakat kita, baik antar individu atau antar individu dengan sebuah lembaga. Yang pertama adalah murabahah. Yang kedua adalah salam, dan yang ketiga adalah istisna. Ya, pakai short. Murabahah. Next slide, Om Chandra. Murabahah berasal dari kata ribhun. Ribhun artinya adalah keuntungan atau profit. Dalam fikih Islam wa adillatuhu, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili hafizahullah mengatakan dalam definisinya bai'ul murabahah huwa bai'un bimithli tsamanil awal ma'a ziyadati ribhin, yaitu jual beli dengan harga dasar perolehan, ya, atau HPP kalau dalam bahasa akuntansinya, disertai tambahan sebagai keuntungan. Harga dasar pembelian barang berapa, keuntungannya juga ditambahkan dan diberitahu kepada nasabah atau kepada calon debitur seperti itu. Maka dengan kata lain, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan 1 harga perolehannya, 2 keuntungan atau yang lazim disebut dengan margin, dan margin ini pun harus dengan kesepakatan antara si penjual dengan si pembeli. Seorang datang kepada kita ingin membeli sebuah sepeda motor, katakan sepeda motornya merek Yamaha, harga perolehannya di dealer 20 juta. Maka itu adalah HPP. Kemudian ditambahkan margin yang disepakati, boleh nggak kalau saya menjual motor ini yang harga dasarnya 20 juta, dan saya menjualnya kepada Anda menjadi 23 juta rupiah. Kemudian si pembeli mengatakan, bisakah saya izin mengurangi dari 23 juta rupiah hanya menjadi 22 juta saja. Deal, setuju, maka terjadilah akad murabahah. Sebagai dalil landasannya, next slide, yang tadi telah kita bahas, dari ayat pertama yaitu wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan jual beli murabahah masuk ke dalam terminologi jual beli yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut. Kemudian yang kedua dari hadis pun dikatakan
al-muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman. Umat Islam harus tunduk dan patuh terhadap persyaratan, terhadap perjanjian yang dibuat dan disepakati antar para pihak. Kecuali dua hal, yaitu harrama halalan, yaitu mengharamkan hal yang sudah jelas halal, atau au ahalla haraman, menghalalkan hal yang sudah jelas haram. Hal yang haram ini tidak bisa dihalalkan. Seperti jual beli murabahah, tetapi objeknya adalah minuman keras. Akad murabahah, objeknya minuman keras, lah, nggak bisa. Karena apa? Karena zatnya haram, maka tidak bisa untuk kita halalkan. Selain ayat tadi, kemudian juga dari sunnah atau hadis, maka yang ketiga juga dari ijma ulama, bahwasanya jual beli murabahah hukumnya halal selama dilaksanakan dengan sesuai prinsip syariah. Next, Om Chandra, kita bisa melihat flowchart-nya, yaitu dalam jual beli murabahah, yaitu sebagai negosiasi dan juga persyaratan. Yang pertama ini saya ambil contohnya adalah antar nasabah dengan bank, ya, atau nasabah dengan koperasi, seperti itu. Ketika nasabah datang kepada sebuah lembaga keuangan syariah ingin membeli sebuah objek, maka dilakukanlah akad pertama dalam murabahah, ya, baik berupa sifatnya wa'ad, ya, atau janji sepihak dari nasabah untuk melanjutkan jual beli tersebut. Katakanlah objeknya sebuah kendaraan roda 4, ya, sebuah mobil. Kemudian bank harus membeli mobilnya dahulu kepada supplier. Ternyata harga mobilnya adalah 200 juta. Nah, harga HPP 200 juta ini harus diketahui oleh nasabah. Harus diketahui nasabah. Ketika telah diketahui oleh nasabah, barulah negosiasi margin. Negosiasi margin. Maka terjadilah negosiasi margin. Apakah marginnya sebesar 10%, 20%, itu kesepakatan antar para pihak, ya, antar para pihak. Ketika deal setuju, maka si bank membeli, ya, menuntaskan jual belinya kepada showroom. Kemudian ketika mobil tersebut dimiliki oleh bank, barulah bank menjual kepada nasabah. Barulah mobil tersebut dikirim kepada nasabah. Berikut juga dokumen-dokumen yang menyertai keabsahan jual beli tersebut. Tadi ada yang bertanya, apakah semua objek jual belinya harus diketahui HPP-nya? Ya? Kalau akadnya murabahah, maka harus diketahui. Jual beli dalam Islam bukan hanya murabahah saja, tapi ada jual beli biasa atau buy-on adi, jual beli biasa. Seperti kita datang ke pasar, beli tomat, ya kita nggak perlu tahu harga HPP si pedagang tomatnya berapa, ya nggak perlu. Ya, tapi kalau dalam murabahah harus tahu. Karena ini adalah sama juga dengan buy-all amanah, yaitu jual beli dengan amanah. Dan untuk menghindarkan daripada riba. Masya Allah, ini sangat transparan sekali. Kemudian tadi ada yang bertanya, ya, apakah margin ini boleh 100%? Nah, ini berbicara teori harga. Ya, teori harga dalam Islam, bagaimanakah teori harga dalam Islam? Teori harga dalam Islam tetap kembali kepada supply dan demand. Supply dan demand. Kalau kita menetapkan margin sebesar 100%, padahal kompetitor kita memberikan marginnya 20%, let's say ketika dia melanjutkan jual beli tersebut, maka tidak ada yang terjadi disebut dengan repeat order. Karena ketika kita jual beli kan sebenarnya kita pengen membentuk sebuah loyalis customer. Ketika seorang customer ingin membeli sesuatu kepada kita, beli sesuatu kepada kita. Tapi ketika kita mengambil marginnya terlalu besar, maka yakin jarang nasabah tersebut yang akan repeat order. Karena ternyata kompetitor lebih murah. Seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut dalam diskusinya.
Next slide, Om Chandra. Adapun akad yang kedua disebut dengan salam. Dalam literasi yang lain disebut dengan salaf. Secara etimologi, salam adalah salaf, yaitu pendahuluan, yaitu sesuatu yang didahulukan. Kemudian secara istilahnya atau secara terminologinya, yaitu penjualan suatu komoditas untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera atau di muka. Dengan kata lain, pesan barang, bayar di muka secara full, baru barang dikirim kemudian. Inilah salam. Nah, salam ini lebih kepada komoditas, ya. Sama saja seperti purchase order, PO. Tapi ada perbedaan antara komoditas dengan manufaktur, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Next, sebagai dalil landasannya, kebolehan salaf atau salam ini adalah di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Next slide, Om Chandra. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kita bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kita menuliskannya. Dan ini ayat 282 dari surat Al-Baqarah merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran yang ternyata membahas fikih muamalah. Kemudian dalil yang kedua, saya kutip dari hadis, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fit thimar as-sanah wa sanatain. Faqala man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin wa ila ajalin ma'lumin. Jadi ceritanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, ternyata penduduk Madinah telah memiliki kebiasaan atau biasa disebut dengan urf kalau dalam bahasa fikihnya, yaitu kebiasaannya di mana penduduk Madinah telah biasa melakukan pemesanan buah kurma dengan waktu tempo 1 tahunkah atau 2 tahun. Maka ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut, maka beliau pun lanjut mengatakan, barang siapa yang memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran yang jelas, dalam timbangan dan juga tempo yang jelas. Dalam timbangan yang jelas dan juga dalam waktu, durasi atau tempo yang jelas juga. Maka 3 ini menjadi indikator hal yang harus ada ketika kita melaksanakan akad salam, yaitu kailin ma'lumin, waznin ma'lumin, wa ila ajalin ma'lumin. Takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan juga tempo yang jelas menjadi hal yang mutlak harus ada di dalam salam. Kita bisa melihat di slide setelahnya, Om Chandra. Terima kasih. Di sini dalam flowchart-nya adalah ketika pesanan dengan spesifikasi. Let's say objeknya adalah beras. Objeknya adalah beras. Beras ini kan banyak jenisnya. Ada beras ramos, kemudian ada beras rojo lele, kemudian sampai beras aking sekalipun itu adalah bagian dari jenis-jenis nama beras ya. Tapi saya nggak menanyakan, sebutkan nama-nama jenis beras, kemudian yang bisa jawab dapat sepeda enggak. Ya. Di sini contohnya adalah beras. Ketika seorang pembeli, dia mengatakan kepada si produsen beras, saya akan membeli beras jenis ramos sebanyak 2 ton. Kemudian si penjual mengatakan, ya bisa, akan kita ikat perikatannya dengan akad salam. Kemudian harganya dijelaskan dan disepakati, dan yang ketiga adalah periodenya, waktunya juga disampaikan dan juga disepakati. Katakanlah 1 tahun ke depan. Maka setelah 1 tahun si penjual ini harus mengirim barang. Dan sebelum mengirim barang, si pembeli harus membayar lunas dahulu kepada si penjual. Jika si penjual mengatakan, oh harganya adalah 20 juta rupiah, maka si pembeli harus membayar dahulu sebesar 20 juta rupiah secara cash.
Sesuai dengan periode yang disepakati, maka si penjual barulah mengirim barang sesuai dengan pesanan. Jadi salam ini adalah jual beli dengan pesanan. Namun jual beli dengan pesanan bukan hanya salam. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah apa yang disebut dengan akad istisna. Ini menarik juga. Bisa digeser slide-nya, Om Chandra, terima kasih. Istisna, ya, secara etimologi, istisna adalah minta dibuatkan. Tolabus sina'ah, minta untuk dibuatkan. Kemudian secara istilah, yaitu suatu kontrak jual beli antara pembeli yang disebut dengan mustasni dan juga penjual yang disebut dengan soni, di mana si pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harga yang dapat diserahkan secara bertahap dan juga dengan kesepakatan. Kalau sepintas kita melihat istisna dengan salam ini sebalai dua balai kalau kata orang Padang, 11-12. Tetapi ada titik persamaan antara salam dengan istisna dan juga ada titik perbedaan antara salam dengan istisna yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Next, sebagai dalil landasannya sama seperti salam tadi, ya. Yang pertama adalah dari Al-Baqarah 282, kemudian yang ketiga adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Shallallahu alaihi wasallam mengatakan salatatun fihinnal barakah. Ada 3 hal yang diberkahi oleh Allah. Yang pertama adalah al-muqaradah. Muqaradah adalah perspektif atau bahasa yang lain dalam fikih yang sama dengan mudharabah. Jadi kalau kita mempelajari disiplin fikih Syafi'i, kita mendapatkan istilahnya adalah muqaradah. Tetapi dalam Imam Hanafi dan imam yang lain disebut dengan mudharabah. Nah, muqaradah dengan mudharabah ini sama dan itu ada keberkahan. Kemudian yang kedua adalah wal bai'u ila ajal, yaitu jual beli secara tangguh. Maka maka istisna ini adalah jual beli secara tangguh juga. Dan yang ketiga adalah qaulul burri bisya'iri lil baiti la lil baiti, yaitu mencampur gandum dengan tepung. Dicampur kan jadi banyak tuh. Tetapi hanyalah untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga saja, tidak boleh untuk diperjualbelikan, karena kalau kita perjualbelikan maka kita akan terkena hukum riba. Ya. Hanya diperbolehkan untuk rumah tangga saja. Dalam skemanya bisa dilihat Bapak dan Ibu sekalian, ada produsen disebut dengan Sony, kemudian ada pemesan disebut dengan mustasni. Si pemesan ini memesan barang. Kemudian akad istisna ini biasanya lazim dalam e-commerce yang sifatnya pembelian dengan jenis PO ya, atau purchasing by order, jadi pemesanan dahulu. Kemudian ketika sudah dipesan, maka si produsen memproduksi barang. Ketika barang sudah jadi baru dikirim. Tetapi dalam aspek pembayaran atau payment point-nya, nomor 3 ini, dalam istisna itu lebih fleksibel. Tidak seperti salam yang harus full secara cash di awal, tetapi kalau dalam istisna, boleh full di awal, boleh full di tengah, boleh full di akhir, boleh dibikin 2 tahap, boleh dibikin 3 tahap, artinya lebih fleksibel ya dalam istisna. Yang tadi saya sampaikan, next slide sebagai yang terakhir, kalau kita sepintas tadi melihat antara salam dengan istisna, ini kan mirip, ya. Tetapi ada perbandingan antara akad salam dengan istisna. Pertama dari segi subjeknya, ya, di mana objek baik pembeli dan penjual, kalau salam namanya muslam fi, kemudian muslam dan juga muslam ilaihi. Nah, di sini aturan dan keterangannya, barang ditangguhkan dengan spesifikasi barang yang jelas kriterianya, durasi waktu yang jelas, dan juga timbangan dan takaran juga harus jelas. Kemudian yang kedua, dari segi harga. Kalau salam yang tadi saya sampaikan harus full di awal kontrak. Tetapi kalau istisna, bisa saat kontrak, bisa di cicil atau di akhir. Terdapat perbedaan pola. Kemudian yang ketiga dari aspek produk. Ini yang harus diketahui dan dipahami. Kalau dalam istisna, produknya atau objeknya adalah komoditas. Komoditas adalah barang yang tidak bisa dibuat oleh penerima pesan ya, seperti misalkan perkebunan, perikanan, kemudian lagi persawahan,
kemudian lagi hal-hal yang sifatnya komoditas seperti itu. Dan kalau dalam istisna ini lebih kepada manufaktur, memesan untuk dibuatkan meja, dibuatkan lemari, dibuatkan pintu, dibuatkan pakaian, baju, gitu ya. Maka ini masuk kepada istisna. Jadi simpelnya salam adalah komoditas secara objek, sedangkan istisna adalah manufaktur. Kemudian dari segi kontraknya bisa dipraktekkan kalau di lembaga keuangan ini dengan istilah paralel atau al-muwazi. Maka salam bisa menjadi salam paralel dan juga istisna menjadi istisna paralel. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di slide terakhir, wallahu a'lam bishawab, maka saya lanjutkan kepada poin diskusi. Untuk diskusi mungkin saya kembalikan dahulu kepada Abangda, Pak Dewo, yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustadz Irwan Maulana. Mohon maaf, berdengung. Jazakallah khair, Ustadz. Terima kasih, materinya singkat namun sangat menarik. Sebelum saya memulai tanya jawab, sudah ada 9 pertanyaan ini, Ustadz. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang ingin mendapat materi serta mendapatkan link rekaman, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor admin di 0811 10 6811. 0811 10 6811. Insya Allah rekaman akan ditayangkan di YouTube. Yang linknya akan diumumkan melalui WA Group, termasuk juga kopi dari materi ini. Mohon izin ya Ustadz ya, materinya kita bagikan kepada jamaah. Baik. Ini memang kita lebih seru kalau langsung tanya jawab, karena banyak sekali sudah mulai muncul pertanyaan. Izinkan saya pertanyaan pertama ini, Ustadz. Baik, silakan Pak Dede. Yang pertama adalah KPR secara murabahah. Faktanya yang saya terima saat ini tidak ada negosiasi. Saya juga tidak tahu harga rumah belinya berapa. Yang ada hanya angka yang di dalam kontrak. Sehingga saya diminta untuk langsung tanda tangan saja. Bagaimana akad seperti ini, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berarti KPR-nya secara murabahah langsung ya Pak De ya? Di situ di tes menggunakan murabahah ya? Iya, baik. Cuma angka belinya tidak tahu. Iya. Baik, KPR secara murabahah yang dilakukan di perbankan syariah, tadi ditanyakan, tidak ada negosiasi, tadi saya sampaikan ya, dalam aspek margin ini kan ada negosiasi, tapi yang ada hanya harga di dalam kontrak. Nah, inilah yang penting untuk menjadi catatan bagi lembaga keuangan, ya, khususnya perbankan, agar kisah ini tidak terjadi, sebagaimana kisah yang pekan lalu viral juga, ya, bahwasanya terjadi riba di bank perbankan syariah. Jadi yang terstep adalah generalisir gitu ya. Nah, di sini yang menjadi catatan bahwasanya bagian legal daripada bank tersebut harus menjelaskan konten demi konten yang termaktub di dalam perjanjian akad murabahah tersebut. Baik yang pertama adalah harga perolehan barang atau rumah tersebut, kemudian yang kedua juga adalah margin. Negosiasi margin, memang biasanya bank ini terkadang tidak membuka opsi tersebut. Namun ini menjadi hak nasabah untuk mengetahui. Apalagi yang sifatnya seperti rumah. Ya. Karena kalau orang membeli rumah secara murabahah ini biasanya secara durasi jarang yang 1 tahun 2 tahun. Nggak seperti kendaraan. Bahkan untuk KPR ini sampai 15 tahun ke depan. Ya, 15 tahun ke depan. Di sini ada sebuah kombinasi yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah murabahah secara utuh sebagaimana yang tadi saya telah sampaikan di dalam materi tersebut. Dan yang kedua adalah disebut dengan taksid, bai bit taksid, yaitu jual beli dengan cicilan.
Kalau kita mengetahui, katakanlah harga perolehan rumahnya saat ini adalah sebesar 500 juta. Maka saya yakin, hakul yakin, dalam 15 tahun ke depan, misalkan sesuai durasinya adalah 15 tahun, rumah tersebut nggak mungkin akan memiliki nilai yang sama sebesar 500 juta. Karena harganya akan terkoreksi, gitu ya. Akan terkoreksi naik. Kemudian juga yang kedua, pihak bank, kalau memang tidak ada tambahan, maka tidak ada keuntungan yang bisa dijadikan sebagai expected profit pada masa yang akan datang. Yang menjadi tambahan juga dari saya, biasanya harga perolehan rumah ini kan kita ketahui dari pengembang, ya. Kita ketahui dari pengembang atau developer, dan bank bukanlah developer. Jadi kita mencari rumah dulu, developernya siapa, kemudian rumahnya tipe berapa, luasnya berapa, harganya berapa. Itu biasanya hubungannya kepada pengembang. Kemudian ketika sudah dapat nominalnya berapa, barulah kita datang kepada bank sebagai intermediary kebutuhan kita akan kepemilikan rumah tersebut. Ya mungkin bisa jadi si pihak banknya nggak perlu untuk memberitahu kembali, bukannya Anda sudah mengetahui harga awal rumahnya dari pihak developer seperti itu, ya bisa jadi seperti itu. Namun yang pasti dalam margin juga harus dinegosiasikan. Namun yang menjadi catatan terakhir dalam pertanyaan ini adalah bahwasannya margin dalam murabahah ini sifatnya step, ya, sifatnya step. Mau tahun pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, ini stabil segitu aja. Berbeda dengan konvensional, karena kalau kepemilikan rumah ini kan sebenarnya tergantung dari BI rate, ya, BI rate, rate KPR ini biasanya ditentukan oleh BI. Ketika tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, 3 sekian, jadi agak terombang-ambing. Makanya ada salah satu bank swasta non syariah ini memberikan nama produknya adalah fix and cap. 3 tahun pertama stabil, tapi tahun sisanya wah kita kayak di tengah lautan dan terkena badai, gitu ya. Kadang-kadang yang harus kita pikirkan adalah apakah hal yang harus kita bayar ini terukur dengan income kita sebagai manusia. Karena jujur saya pernah melakukan sebuah penelitian terkait murabahah ini yang temanya kira-kira seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah non-muslim mengambil pembiayaan murabahah di bank syariah. Saya ulangin, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah non-muslim mengambil pembiayaan murabahah di bank syariah. Subhanallah, ternyata jawabannya adalah kenyamanan. Sesuai dengan nama agama kita, Islam, yaitu kenyamanan. Ya, berserah diri dan kenyamanan. Kenapa nyamannya? Jadi ketika mengambil rumah sampai 15 tahun ke depan, yang namanya marginnya itu tetap stabil, nggak terpengaruh. Nggak terpengaruh. Sedangkan pendapatan kadangkala naik turun. Kemudian yang ketiga juga aspek inflasi setiap tahunnya akan meningkat dan tinggi, apalagi kalau terakumulasi sampai 15 tahun. Dan ternyata di antara nasabah non-muslim yang mengambil pembiayaan tersebut, ada yang dosen di UMN, di daerah Serpong, kampus besar, ada yang PNS, kemudian ada yang pengusaha. Jadi mereka adalah yang melek akan pengetahuan tentang bank syariah. Jadi bukan hanya non-muslim saja, tetapi mereka yang mengerti. Dan jawaban mereka adalah membuat hati nyaman dalam mengambil pembiayaan murabahah di bank syariah. Masya Allah. Mungkin kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan saya kembalikan lagi ke Abangda Pak Dewo. Silakan Pak Dewo. Baik, Ustadz. Yang berikutnya mengenai yang ringan dulu nih. Apakah ada batasan laba di dalam Islam? Batasan laba apakah ada di dalam Islam? Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan laba, ini adalah bahasanya adalah keuntungan ya. Sama saja apakah keuntungan dalam Islam ada batasannya atau tidak, maka saya jawab, kalau secara perspektif hadis, dalam perspektif hadis, ada sebuah kejadian, suatu ketika kota Madinah ini terjadi inflasi.
terjadi inflasi, harga barang pokok ini pada naik. Katakan dalam riwayatnya, gola si'aru fil Madinah, telah terjadi inflasi harga. Pada saat itu biasanya kalau tinggal di Timur Tengah, ini dari musim dingin ke musim panas, saat transisinya ini ada hujan badai. Badai gurun pasir, dan itu sangat gelap sekali, warnanya coklat seperti padang pasir, yang otomatis akan mempengaruhi laju kafilah-kafilah pedagang dari Mesir, dari Syam, dari Irak, dari Yaman, seperti itu. Tertahan karena apa? Terjadi badai. Sehingga karena suplai barang yang tertahan dari negara-negara Islam sekitar, otomatis akan menjadikan Madinah terjadi inflasi. Tiba-tiba datanglah satu orang kepada Rasul, "Gola si'aru fil Madinah, telah meningkat harga bahan-bahan pokok di Madinah. Sa'ir lana ya Rasulullah, tolong dong Rasul intervensi harga. Tolong intervensi harga." Namun apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul mengatakan, "Innallaha huwal qabid, al-basit, ar-razzaq, wal musahhir. Wa inni la arju an ulqiya rabbi minkum bidamin wala malin." Bahwasanya Allah adalah zat yang maha melapangkan, maha menyempitkan, ar-razzaq, maha pemberi rezeki, wal musa'ir, maha penentu harga. Jadi harga yang menentukan adalah Allah. Wa inilah arju minkum bidamin wala malin, dan suatu saat kata Rasul, kalau aku bertemu dengan Rabbku, aku nggak mau disebabkan karena kezaliman yang disebabkan oleh harta dan darah. Di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya teori harga dan teori keuntungan adalah tergantung kepada supply demand. Kalau misalkan harga kipas angin di pasaran adalah 100.000, maka kalau kita menjual 400.000, ya kalau berdasarkan hadis ini sah-sah saja, gitu ya, sah-sah saja. Cuman yang pasti kan si konsumen akan merasa tertipu, ternyata mahal banget, setelah diketahui pada akhirnya di tempat lain cuma 100.000. Kenapa pada cuma 400.000? Mungkin hal inilah yang mendasari daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika dalam riwayatnya beliau berkeliling pasar dan mendapati seorang pedagang yang menjual dagangannya di atas harga yang lain. Apa yang dikatakan oleh Umar? Umar mengatakan, "Ukhruj, silakan Anda keluar dari pasar kami." Diusir pedagang tersebut karena menjual di atas harga pasaran. Ya, diusir. Kemudian dikumpulkanlah seluruh pedagang di pasar tersebut. Kemudian Umar bin Khattab langsung mengatakan, "La yastajiru tajirun fi suqina illa man qad tufaqihu fid-din," dan tidak boleh ada satupun pedagang yang berdagang di pasar kita kecuali dia paham fikih muamalah. Ya, Masya Allah. Berarti dalam fikih muamalah yang tadi saya katakan, ini sama saja kita sedang membangun peradaban. Nilai-nilai ilahiyah yang kita kedepankan. Nilai-nilai sosial yang kita jalankan. Karena sama saja membangun ekosistem ekonomi syariah, sama saja membangun peradaban Islami. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari, secara umum, juga dalam etika. Seperti itu, Abang Dah, Pak De. Baik, Ustaz. Saya coba rangkum beberapa pertanyaan karena banyak yang sama. Yang berikutnya adalah mengenai jual beli emas. Kita pahami jual beli emas harus tunai, harus ada penyerahan. Tapi di dalam kondisi pandemi, sulit sekali hal tersebut dilakukan. Apakah boleh membeli emas tapi tidak langsung penyerahan, namun dengan ekspedisi? Serta terkait dengan emas juga, tabungan emas, tapi barangnya tidak pernah kita terima. Namun pada saat kita butuhkan, entah setahun atau 2 tahun lagi, kita baru minta emasnya dan baru diserahkan. Tapi sejak awal kita tidak pernah lihat dan tidak pernah mendapat emas tersebut. Hukumnya bagaimana tentang 2 pertanyaan ini, Ustaz? Tafadhol. Oke, baik. Terima kasih, Abang Dah. Akan saya jawab. Ya, memang dalam suasana pandemi ini, ketika kita membutuhkan emas, ini agak sulit kondisinya. Maka wajar kalau memang timbul pertanyaan, terkait dengan jual beli emas ini kan memang harus tunai, ya. Jual beli emas harus tunai. Kenapa? Karena emas adalah bagian dari komoditas yang disebut sebagai harta ribawi,
dalam hadis yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dikatakan az-zahab bizahab wal fiddah bil fiddah ila akhirih, yang di situ ada 6 item barang yang diantaranya adalah emas. Kenapa emas diharamkan? Karena ilatnya sama saja dengan uang, ya, dengan nuqud. Nah, pada zaman dahulu yang kita ketahui bahwasanya mata uang ini adalah dinar dan dirham. Jadi ilatnya adalah mata uang. Tapi zaman sekarang, mohon izin, saya mungkin agak berbeda pandangan sedikit dengan para pakar yang lain, bahwasanya emas saat ini bukan dijadikan sebagai nuqud lagi, bukan dipakai sebagai mata uang, karena mata uang sekarang sudah berbentuk fiat money, ya, sudah berbentuk fiat money. Maka ketika jual beli emas ini dilakukan secara online, kemudian emasnya dikirim oleh ekspedisi, maka saat kita melakukan transaksi secara online, disitulah majelis akad. Saya ulangin, ketika kita jual beli emas secara online, ya, di sebuah platform e-commerce misalkan, maka disitulah terjadi majelis akad. Kemudian ketika barangnya dikirim menggunakan ekspedisi, nah, biasanya ekspedisi adalah pihak ketiga yang terpisah daripada si penjual tadi. Maka saya katakan sah-sah saja. Apalagi karena memang kondisi pandemik seperti saat ini. Ya, kita pengen membeli langsung ke pasar atau ke gerai emas tertentu, ini akan kekhawatiran pandemik secara global sedang masif dan meningkat. Ini menjadi sebuah catatan bahwasanya menjaga jiwa dan nyawa adalah hal yang wajib juga dilakukan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, jual beli emas online, kemudian nggak pernah itu ngelihat fisiknya. Nah, saya harus memberi catatan juga di sini. Pertama, kita harus membaca syarat dan ketentuan secara clear, secara jelas. Ya. Memang saat ini ada banyak platform yang melakukan transaksi jual beli emas online. Kita harus baca seluruh seluruh syarat dan ketentuannya. Ada beberapa platform yang memberi penjelasan seperti ini, ya. Jual beli emas secara online, misalkan pagi rate-nya sekian 1 gramnya, kemudian siangnya bisa berubah, sore berubah, ya, karena memang harga emas dinamis, karena dia komoditas dunia, ya, di mana harganya memiliki kesamaan antara satu negara dengan yang lain, karena dia komoditas dunia. Kemudian di situ ada penjelasan biasanya emas yang dilakukan pembelian ini ketika pengen dicetak, ini jelas ada fee-nya, ada ujrohnya, ada ongkosnya untuk mencetak. Ketika nanti mencetaknya misalkan di Antam, ada logo Antam, maka akan terkena ujrohnya sekian. Di situ ada tambahan. Silakan untuk dikontak dan dikomunikasikan kembali. Biasanya, ya, si penjual emas secara online ini juga harus memiliki izin, ya, memiliki izin dari otoritas tertentu sebagai regulator dan juga supervisor. Yang khawatirnya si penjual emas ini melakukan maisir, itu yang khawatir. Ya. Harusnya begini, dia membeli deposit emas 1 bongkah sebesar 1 kilogram, maka 1 kilogram inilah yang kepemilikannya dipecah-pecah berdasarkan si pembeli. Ketika sudah lengkap 1 kilogram, maka jangan dibuka pembelian selanjutnya, kecuali si penjual ini sudah melakukan update stok opnam lagi, ya, 1 kilo lagi atau setengah kilo, baru itulah yang dijual. Nah, yang dikhawatirkan adalah perilaku maisir. Artinya apa? Dia ngikutin harga emas Antamkah ataupun goldprice.org dan sebagainya, kemudian terangkumlah dana masyarakat, baru dia belikan emas, kemudian dia putar-putar. Nah, ini yang haram. Tapi keharamannya lebih kepada dari aspek si pihak penjual. Saya kira seperti itu, Abang Dapade. Ya, astagfirullah a'lam bishawab. Baik, Ustadz. Yang berikutnya mengenai orang menjual dengan down payment, dengan uang muka. Sudah uang muka, tapi beberapa saat lalu ada pembeli yang lebih tinggi, sehingga uang muka yang di awal tadi dikembalikan kepada pembeli pertama, dan penjual memilih menjual kepada pembeli kedua karena harga belinya lebih tinggi. Yang demikian dibolehkah di dalam Islam? Ya, saya jawab secara kesimpulan, tidak dibolehkan dalam Islam.
Kenapa? Karena down payment atau dalam istilah syariah dan fikihnya kadang-kala disebut dengan urbun atau arbun. Kemudian yang kedua sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, dan itu juga menjadi bahasan saya ketika membuat tesis dulu. Nah, down payment ini disebut dengan hamish jiddiyah. Hamish jiddiyah, bukan Hamish Daud ya. Kalau Hamish Daud ini kita ketahui suaminya artis Raisa. Tapi hamish jiddiyah. Hamish jiddiyah ini adalah sebagai bukti kebulatan tekad bahwasanya si pembeli akan melanjutkan pembeliannya, akan melengkapi pembayarannya. Karena yang diwanti-wanti dengan adanya down payment tadi adalah dari sisi pembeli. Tapi ketika kejadiannya adalah si penjual yang dia menjual kepada orang lain yang harganya lebih tinggi, ya ini adalah hal yang salah dalam praktek. Kalau saya ibaratkan ini sama saja seperti khitbah, Pak D. Ya. La yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Seorang akhwat yang sudah dikhitbah oleh seorang ikhwan, maka tidak boleh untuk dikhitbah lagi dengan orang pihak ketiga, ikhwan yang lain. Nah, jual beli pun sama seperti ini. Seperti itu, Pak Deh. Mohon izin. Ya Allah, alam bisawab. Baik, Ustaz. Berikutnya adalah mengenai akad pesanan. Okay. Ada dua ini pertama. Yang pertama adalah di dalam akad pesanan, bolehkah tidak ada batasan waktu penyerahan barang? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bila mana sudah sepakat, namun harga bahan baku naik, sehingga tidak bisa lagi menjual dengan harga yang sama. Apakah boleh membatalkan akad pesanan dengan konsep harga bahan baku naik tadi? Dua pertanyaan, Ustaz. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan jual beli dengan pesanan ini. Yang pertama adalah apakah boleh jual beli dengan pesanan baik salam atau istisna tidak ada durasi waktunya? Maka saya jawab sesuai hadis yang tadi disampaikan, ala kailin ma'lumin wa wasnin ma'lumin wa waqtin ma'lumin juga. Ada tiga aspek yang harus ada. Di antaranya adalah durasi waktu. Kenapa durasi waktu harus ada? Saya katakan begini. Jual beli dengan pemesanan, baik dalam pola akad salam dengan istisna, sesungguhnya ini adalah terjadi atau terkontaminasi goror. Saya ulangin. Jual beli dengan pemesanan, baik dalam akad salam dan istisna, sesungguhnya telah terkontaminasi goror. Kenapa gorornya? Goror dari objek barang. Barangnya belum ada. Goror enggak? Pasti goror. Ya. Namun, karena Rasul melihat ini sebagai urf atau kebiasaan daripada ahlul Madinah, pada saat itu, Rasul memberikan statement 3 indikator utama yang harus ada di dalam akad-akad dengan sistem pemesanan. Baik jumlah yang jelas, takaran yang jelas, dan juga waktu yang jelas. Karena kalau waktunya nggak ada batasan, bahwa itu akan terkontaminasi dengan goror. Maka dari itu dengan 3 batasan tadi, sesungguhnya adalah bagian dari ikhtiar Rasul dalam meminimalisir bentuk goror. Makanya harus ada. Ya lazimnya misalkan, ketika dalam salam, sawah 1 hektar, kemudian biasa durasi cocok tanam sawah ini 3-4 bulan, katakanlah 4 bulan. Kemudian 1 hektarnya biasanya mendapatkan 4 ton. Maka 4 ton ini bisa menjadi indikator yang harus disepakati secara jumlah. Kemudian durasi 4 bulan juga bisa menjadi indikator waktu yang disepakati antara si calon pembeli dengan si penjual seperti itu. Maka kesimpulannya durasi atau periode ini harus ada. Biar apa? Biar tidak terkontaminasi dengan garar. Kemudian yang kedua, ketika dilakukan pemesanan, kemudian durasinya mungkin agak panjang, terus tiba-tiba bahan pokoknya naik, apakah bisa di-cancel?
kita kembalikan kepada hadis yang melandasi akad daripada istisna tersebut. Ya, ini masuk kepada istisna. Yaitu di mana dikatakan al-muslimuna ala syurutihim. Ketika kita sudah membuat sebuah perjanjian, persyaratan, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian. Karena perjanjian akan melahirkan komitmen. Begitu juga kalau dalam sudut pandang hukum negara, ya, itu biasa disebut dengan fakta sang servanda, yaitu berdiri layaknya seperti undang-undang, tetapi hanya mengikat para pihak yang termaktub di dalam nota perjanjian tersebut. Komitmen harus dijalankan, kecuali ada uzur syar'i yang harus membatalkan. Maka menjadi sebuah pelajaran bagi si pembuat, di mana pembuat tersebut juga sebagai penjual, maka dia harus bisa menganalisa perolehan modal barang, ditambah dengan keuntungan, ditambah dengan durasi waktu. Ketika seseorang datang minta dibuatkan lemari, kemudian spesifikasinya dikasih gambar, kemudian bahannya minta pakai kayu jati, misalkan nggak kayu jati yang kualitas 1, kualitas 3 sampai kualitas 5 pun nggak masalah, maka dia harus menguasai harga modalan. Kemudian yang kedua, inilah kenapa dalam istisna, dalam payment point-nya ini lebih fleksibel. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa ada down payment, kemudian bisa dibikin 3 termin, adalah agar lebih dinamis. Sehingga ketika disepakati adanya down payment, misalkan sebesar 20% dari total belanja, maka 20% dari total belanja itu bisa membantu si pembuat untuk membeli modal barang. Seperti itu. Kenapa dalam istisna lebih fleksibel payment point-nya, tidak se-strict daripada akad salam, karena tadi adalah untuk mengantisipasi kenaikan bahan pokok yang dilakukan oleh si pembuat. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu Pak De. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya luar biasa, banyak sekali. Memang kita terbatas dengan azan maghrib. Sekarang mengenai materi-materi yang cukup menarik, walaupun pembahasannya lama ini Ustadz. Mengenai MLM yang syar'i. Bagaimana sih MLM yang syar'i Ustadz? Mohon dapat dijelaskan. Masya Allah, ini pertanyaan yang sering nih menjadi current issue ya. MLM dalam syariah atau biasa disebut dengan penjualan berjenjang. Ya, penjualan berjenjang. Beberapa poinnya adalah MLM ini adalah sebuah strategi marketing, ya. Strategi marketing yang dilakukan dengan sebuah sistem agar apa? Agar produk tersebut terukur dan juga terpantau dengan jelas ya distribusinya. Akhirnya diikatlah dengan sistem harus menjadi member dan seterusnya. Kalau kita memahami dari logika barang, ya mesti hal jual beli ini adalah hal yang masyru' di dalam kehidupan kita. Bagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya manusia adalah sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajat dan kebutuhan hidup kita. Kemudian, dalam MLM ini, ada beberapa expected profit ya. Kalau menjadi member ini fairness saja. Ada beberapa expected profit yang diharapkan dari si member. Di antaranya adalah dengan melakukan rekrutmen. Ketika dia berhasil merekrut orang lain menjadi downlinernya, begitupun downlinernya aktif mencari downliner yang lainnya, ini biasanya dari perusahaan MLM akan memberikan bonus. Dan ketika si downlinernya melakukan aktivasi sebagai membership, diharuskan membayar. Nah, uang bayarannya itu untuk memberi kepada upliners-nya sampai atas
Saya katakan ini haram. Ini haram. Kenapa? Karena mindset-nya adalah menjual sistem. Sedangkan jual beli, si pembeli ini mindset-nya adalah barang ataupun kepada produk, ya, kepada produk. Maka ketika ada keuntungan, haruslah keuntungan dari jual belinya. Katakanlah sebuah MLM menjual kopi ginseng. Kopi ginsengnya kalau non-member dijual harganya 100.000. Tapi kalau member 50.000. Nah, kalau salah satu membernya ini membeli kopi ginseng tersebut dalam jumlah yang banyak, maka otomatis akan memiliki keuntungan yang banyak bagi perusahaan. Nah, kalau expected profit-nya berdasarkan dari jual beli kopi ginseng tersebut, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau berdasarkan dari sistem yang dibuat downliners, ya, kemudian dia berhasil rekrutmen, berhasil aktivasi menjadi member, mendapatkan sekian rupiah, itu yang haram. Makanya dalam beberapa MLM banyak yang orang motivasinya harus diluruskan kembali ini. Biasanya selalu ada dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian semacam ada brainwash. Apakah kalian tidak mau ada seorang anak SMA, dia sudah 3 tahun join MLM ini, dia mendapatkan sebuah kendaraan BMW. Ya, itu urusan dia. Mungkin dia dapat dibeli sama orang tuanya, kita nggak tahu kan, tetapi diklaim oleh pihak MLM-nya, itu hasil daripada joinnya dia kepada MLM. Nah, ini yang harus kita pahami. Seperti itu, Pak De. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Next. Asuransi itu boleh tidak di dalam Islam? Bagaimana yang boleh, Ustaz? Baik. Terima kasih. Walaupun di sini merupakan juga sebagai current issue, ada beberapa pakar fikih yang mengatakan asuransi apapun bentuknya ini diharamkan. Tapi kita tidak percaya dengan ketentuan Allah dan sebagainya. Ya. Saya menghormati atas beberapa pendapat para pakar. Ya. Namun kalau saya, sejauh yang saya pelajari terkait asuransi syariah, kita harus mengetahui tujuan atau makosid daripada asuransi tersebut. Saya mengutipnya berdasarkan dari narasi di dalam surat Yusuf, di mana pada saat itu sang raja Mesir bermimpi bertemu 10 ekor ya, kalau nggak salah 10 ekor. Berapa ya? 7 ekor sapi yang gemuk dengan 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian bertemu 7 tangkai gandum yang subur dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Ada 7 tangkai gandum yang subur dan 7 tangkai gandum yang kering. Saat itu sang raja Mesir mencari mufasir ahlam yang dapat menafsirkan apa sih arti dari mimpi tersebut, karena mimpi tersebut datang berulang-ulang kali di dalam tidurnya. Nah, pada suatu ketika ada Nabi Yusuf yang saat itu qadarullah sedang dipenjara. Beliau mengatakan, wahai raja, saya mampu untuk menafsirkan mimpi tersebut. Apa wahai Yusuf arti mimpi tersebut? Mimpi tersebut mengisyaratkan bahwasanya akan terjadi 7 musim panen raya bagi bangsa Mesir. 7 musim panen raya bagi bangsa Mesir. Dan akan datang setelahnya 7 musim paceklik bagi bangsa Mesir. 7 musim panen raya dan 7 musim paceklik. Lantas apa ilmunya, wahai Yusuf? Ilmunya adalah ketika sedang musim panen raya, jangan dihabiskan semuanya untuk konsumsi. Tetapi tadkhir, wa tadkhir. Simpan, investasikan sebagai bentuk ikhtiar kita di dalam kehidupan. Maka ketika musim paceklik datang setelahnya, subhanallah, dipraktekkan betul oleh sang raja, akhirnya bangsa Mesir tidak kelaparan. Kenapa? Karena dia melakukan menyimpan hasil panennya setengah untuk memitigasi risiko hidup warganya ketika musim paceklik datang. Berarti di sini kita melihatnya adalah sebagai sebuah bentuk ikhtiar. Ikhtiar adalah hal yang masyru'. Sebagaimana kita mencari rezeki, kita bekerja dari pagi sampai sore. Ini adalah sebagai bentuk ikhtiar. Kadang capek, kadang lelah, kadang ketiduran, gitu ya, dan sebagainya. Ini adalah risiko-risiko yang memang masyru' di dalam Islam.
Lantas kemudian kaitannya dengan asuransi apa? Nah, tujuan daripada asuransi adalah untuk meminimalisir besaran risiko. Saya ulangin, tujuan daripada asuransi adalah meminimalisir besaran risiko atau memitigasi risiko yang kemudian hari yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar. Maka harus ikhtiar dulu baru tawakal. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tawakal tanpa ikhtiar. Sama seperti saat ini. Ketika kita sedang terjadi pandemik, semua nggak ada yang menyangka. Banyak korporasi yang sangat terdampak betul karena mereka tidak memitigasi risiko ini dengan baik. Itu kenapa di dalam lembaga keuangan syariah sekalipun ada asuransi pembiayaan yang dilakukan oleh Jamprida, kemudian lembaga-lembaga yang lain, bahkan Bank Muamalah sendiri pun punya insuransinya, ataupun juga kampus Tazkiyah juga punya lembaga insuransinya. Ini adalah asuransi yang syariah. Namun tetap dalam aplikasi harus syariah. Lantas apa yang membedakan antara syariah dengan non-syariah? Kalau dalam yang non-syariah, ketika seorang peserta asuransi harus membayar premi, ada yang setiap bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang per tiap tahun, kemudian diserahkan kepada perusahaan asuransi, dan di dalam periode tersebut tidak ada klaim, tidak ada musibah, maka seluruh premi yang dibayarkan oleh si asuransi peserta ini menjadi milik perusahaan asuransi seutuhnya. Nah, ini yang haram. Ya, ini yang haram. Tapi kalau dalam syariah apa? Tadi narasi surat Yusuf tadi, kemudian ditambah dengan ayat yang tadi kita bahas di awal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling kita tolong-menolong dalam kebaikan dan kebajikan. Maka setiap peserta dalam asuransi syariah itu seolah-olah kayak terkumpul dalam sebuah komunitas yang mereka saling saling berkewajiban untuk membayar premi, dan uang premi yang dibayar oleh peserta asuransi syariah ini akan dikumpulkan dalam sebuah rekening tabaruk atau rekening sosial yang akan kembali lagi kepada seluruh peserta asuransi. Lantas pertanyaannya, di mana keuntungan bagi si pihak pengelola asuransi? Itu kenapa dalam takmin ataupun asuransi ada 2 akad. Pertama akad tabaruk pada selama anggota asuransi, peserta asuransi, dan yang kedua adalah akad wakalah bil ujroh kepada pengelola asuransi. Ya. Akad wakalah bil ujroh kepada pengelola asuransi, kita meminta si perusahaan ini untuk mengelola, mewakilkan diri kita, mengelola asuransi milik seluruh peserta. Ketika preminya adalah 100.000 per bulan, maka ada ziyadah, bukan ziyadah ya, tapi ada ujroh dari wakalahnya sebesar 10.000. Maka yang kita kirim setiap bulannya adalah sebesar 110.000. 100-nya kembali ke rekening tabaruk milik seluruh peserta asuransi, sedangkan 10.000-nya adalah sebagai ujroh atas wakalah pengelolaan asuransi yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi. Jadi asuransi secara tujuan adalah untuk memitigasi risiko. Sama halnya ketika semakin banyak peserta asuransi, ya, ini sama halnya seperti koin, ya, koin Rp1.000, di depannya ada gambar melati gitu ya, di belakangnya ada gambar yang lain. Ketika kita terkena musibah, ya maka ibaratnya satu koin, mau kita tos berapa kali juga yang terkena kita menanggung sendirian. Tetapi ketika banyak orang yang membantu kita sesama peserta asuransi, katakanlah koin 1000-annya ini ada 100. Maka ketika kita tos, maka sebanyak itulah orang yang membantu kita untuk menanggulangi musibah. Makanya kembali kepada ayat, itu adalah bagian dari sarana tolong-menolong. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Pak. Baik, Ustadz. Ini banyak sekali pertanyaan, cuma saya khawatir kita mendekati waktu maghrib, tentunya kita harus bersiap-siap, apalagi memang batas waktu kajian biasanya 1,5 jam. Bapak Ibu, insya Allah kajian sejenis kita akan adakan rutin agar bisa menampung seluruh pertanyaan. Termasuk juga
Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui WA di admin. Insya Allah saya bersama Ustadz Irwan Maulana juga bersama Ustadz-Ustadz lain memiliki grup sendiri untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Silahkan dikirimkan kepada admin, insya Allah admin akan menyampaikan kepada Ustadz. Kita akan bahas di dalam satu tim tersendiri. Untuk itu, sebagaimana sudah saya berikan nomor admin di chat 0811 10 6811. Bagi Bapak Ibu yang pertanyaannya belum bisa dijawab, mohon maaf sekali saya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah akan kita coba telah satu-satu dan kita akan bahas melalui WA Group. Link kajian ini insya Allah akan diposting di YouTube, di Islam Madinah TV, channel Islam Madinah TV. Insya Allah materi rekaman akan diposting di channel YouTube tersebut. Kita akan informasikan melalui WA Group. Kopi materi dari tadi juga sudah banyak yang meminta. Insya Allah juga diberikan melalui WA Group. Jadi Bapak Ibu dapat melihat rekamannya, dapat menerima kopi materinya, serta dapat langsung bertanggung jawab kepada Ustadz. Namun tentunya jawaban memerlukan waktu karena Ustadz juga memiliki banyak kegiatan lain. Tapi silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan dan menikmati juga materi-materi yang diberikan sehari 1 atau 2 kali di dalam WA Group. Insya Allah seluruhnya menjadi penambah ilmu, serta semoga Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Koperasi Syariah Trisakti Madani, termasuk juga kepada Dr. Irwan Maulana sebagai Dewan Pengawas Syariah, kepada Bapak Chandra Faiz sebagai Ketua dari Koperasi Syariah Trisakti Madani. Insya Allah program ini, karena tanggapannya positif, alhamdulillah tadi sampai 500 ruang kajian penuh, kita akan adakan rutin, informasi kajiannya akan diumumkan melalui grup Ekonomi Islam. Silakan masuk ke dalam grup melalui admin 0811 10 6811. Demikian Ustadz, pertanyaannya insya Allah nanti saya akan WA, kita bahas satu-satu yang belum kita bisa jawab, walaupun sebenarnya banyak materi yang sudah pernah kita bahas di materi berikutnya, tapi tidak apa, kita ulang, kita murojaah kembali. Insya Allah. Demikian Ustadz, sekali lagi juga saya ucapkan selamat atas lahirnya anak lelaki ketiga barusan hari Jumat kemarin ya Ustadz ya. Masya Allah, barakallah fikum. Barakallah fikum tadi. Kita sama-sama tutup ruang kajian. Kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua.